Oke, ketemu lagi di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Hari ini adalah pertemuan 2. Jadi nanti hari ini kita akan belajar untuk buat database, file, dan file group ya. Oke, sambil itu kita ke latihan dulu. Jadi di sini ada soal latihan. Buat database dengan nama DB pegawai dan alokasikan ke drive D. Jadi ini anggap aja soal latihan mengulang dari materi yang sebelumnya ya. Dengan size-nya adalah 3 MB, kemudian LDF-nya 1 MB, max size-nya untuk file MDF. Jadi kalau kalian ingat, MDF itu adalah master database file. Jadi dia adalah file primary ya. Max size-nya 50 MB, kalau yang LDF unlimited. Untuk file group yang file primary 2 MB, kalau LDF 1 MB. Oke, kita langsung latihan aja di sini. Jadi soalnya kalian bisa lihat di materi ya, halaman 10. Kita latihan. Oke, diminta membuat database dengan nama DB-nya adalah DB pegawai. On primary-nya kita buat dulu, berarti nama filenya adalah kita buat DB pegawai. Sorry, kita bikin name dulu. Name-nya adalah DB pegawai underscore primary. Ya, file name-nya tadi diminta alokasinya di DADM. Oke, kita lihat dulu di drive D-nya ada nggak ADM. Saya ada ya, yang pertemuan kemarin sudah kita buat. Jadi buat DADM di sini namanya DB pegawai underscore primary. Jadi samain dengan di name. Extensionnya .ndf. Ini. Oke, ini yang koma atas jangan lupa, yang di bawah juga di koma. Kemudian kita butuh yang namanya size. Oke, size-nya di soal itu mintanya 3 MB. Karena mega boleh tidak ditulis. Kemudian max size-nya adalah 50 MB. File growth-nya adalah 2 MB. Oke. Nah, di sini untuk file secondary nggak ada. Jadi langsung di file growth log transaksinya aja. Oke, ini kita boleh copy karena dia nanti isinya sama. Name-nya diganti log. Ini log. Jangan lupa ekstensinya kalau log transaksi adalah LDF. Oke, size-nya 1 MB. Max size-nya unlimited. Oke, kemudian file growth-nya adalah 1 MB. Nah, kemarin ada keluhan yang data pegawainya itu nggak bisa setting dia di bawah 5 MB ya. Kalau gitu nggak apa-apa, dibuat 5 aja ininya. Jadi saya execute. Comments complete successfully. Berarti database-nya sudah berhasil di drive D. Oke, saya buka dulu di DADM. Ya, kalau kalian lihat, saya berhasil membuat 2 file. DB pegawai primary, ya, MDF. Size-nya adalah 3 MB. Kemudian log-nya tadi 1 MB, 1024 KB. Ya, konversi dari mega ke kilo itu 1024. Oke, kalau pengen tahu detailnya, kita nih ya. Jadi melihat informasi tentang database-nya. Ini pertemuan sebelumnya sudah pernah ya. Jadi tinggal SP help DB aja, nama DB-nya. DB pegawai. Jadi saya lihat, saya execute. Nanti kelihatan detail
DB primary-nya size 3, max size-nya 50 mega. Ini kenapa dia 51.200 kilobyte? Ingat tadi ya, 1 mega itu dikonversi jadi 1024. 1024 itu dikali 50. Jadi harganya jadi 51.200 kilobyte. Nah, yang max size-nya unlimited. Unlimited itu sesuai dengan kapasitas dia yang di sini. Nah, growth-nya sesuai dengan yang diminta. Ini 2 mega. 1024 kali 2 ya. Jadi 2048 KB kilobyte. Kalau yang ini 1 kilobyte. Jadi 1024 KB. Nah, ini dulu. Oke. Berikutnya, sekarang kita mau bikin di file group. Jadi jangan lupa di use dulu DB pegawainya. Diingat bahwa posisi aktifnya sekarang adalah master. Jadi saya use supaya posisi aktifnya berubah ke DB pegawai. Ya, jadi mengetik codingnya adalah ke DB pegawai. Nah, file group itu adalah digunakan untuk mengelompokkan file. Mengelompokkan file. Namanya juga group ya, mengelompokkan file. Kalau kalian lihat tadi di sini, file group ada file groupnya, primary. Ya, untuk yang bisa dikelompokkan itu hanya database yang primary atau secondary, tapi yang log transaksi tidak bisa di file group. Oke. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Saya mau buat sebuah file group baru. Jadi saya alter database. Saya mau buat di DB pegawai, nanti ada file group baru dengan nama pegawai. Jadi ini saya notin dulu, membuat file group. Oke, saya execute di sini. Nah, nanti gimana tahu ada file groupnya sudah berhasil dibuat atau enggak? Itu nanti kita lihat di sini. Jadi melihat isi file groupnya. Ada berapa banyak file groupnya. Itu di SP help file group. Oke, jadi kalau kalian lihat tadi yang pertama ada primary. Jadi yang MDF tadi masuk di primary. Kemudian kita buat file group baru dengan nama pegawai, di mana file count-nya nggak ada, karena kita belum isi. Ya, hanya ada satu aja. Oke, nah sekarang kita mau membuat file baru. Oke, jadi kita akan memasukkan file database baru ke file group. Nih. File group pegawai. Jadi saya alter, ingat ketika melakukan modifikasi, maka alter database DB pegawai, saya akan add file, dalam kurung, saya buat lagi yang tadi, mau bikin DB pegawai secondary misalnya. Atau DB pegawai primary 2. Contoh saja ya. Oke, saya buat size-nya. File name dulu. File name-nya di D, ADM, ya, DB pegawai primary 2.ndf. Size-nya kita bikin 5 mega aja supaya kalian bisa nanti. Oke, jangan lupa to. To ini artinya kalian akan menentukan dia masuk ke file group mana. Jadi, to file group primary. Saya execute. Oke, ada titik. Oh, sorry. Ini nggak usah .mdf. Yang MDF hanya di file name saja. Comment complete successfully.
Nah, supaya tahu dia filenya bener nggak sih yang kita tambahkan ini, DB pegawai primary 2, masuk di file group, kita lihatnya di SPHub ini. Nih, primary 2, file grupnya sudah masuk dia ke pegawai. Size-nya benar 5 MB, karena tidak didefinisikan maka dia unlimited. Ya, ini. Oke, ini contohnya ketika saya membuat file database baru, kemudian saya masukin ke dalam file group primary. Nah, kalau misalnya saya mau buat tabelnya saya masukin di file group, bisa nggak? Bisa. Ya, jadi misal di sini kita lihat dulu di SP file groupnya itu sudah file count pegawainya 1 ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu, kita buat tabel baru, create table TB pegawai ya. Saya mau buat NIP char 6 primary key. Oke, sama nama varchar 20. Oke. Jadi saya mau buat tabel ini dulu, tabel pegawai, tapi tabel pegawainya akan saya masukkan ke file group. Jadi nanti semua yang berhubungan dengan tabel pegawai, data pegawai dimasukin ke file group pegawai. Berarti nanti tinggal to pegawai. Nih. Jadi nanti di execute. Oh sorry, bukan to, on. On pegawai. Oke. Nah, tahu di mana dia benar nggak masuk di situ? Kalian boleh di SP file group lagi. Nanti file count-nya bertambah jadi 2. Jadi dimasukin sebentar di SPHub aja berarti. Oke. Sebentar. Oke, kalau yang tabelnya harusnya kelihatan ya. Sebentar saya lihat dulu. Oh ini, data located on file group-nya nanti kelihatan bahwa dia di file group pegawai. Artinya sudah dikelompokkan ke file group pegawai. Beda dengan kalau misalnya coba kita buat lagi create table ya, TB pegawai 2 misal, tapi dia tanpa dialokasikan ke file grupnya. Jadi saya buat lagi TB pegawai 2 tanpa alokasi ke file grupnya. Jadi seperti ini aja, di execute. Oke, kita lihat di TB pegawai 2, di execute. Nanti yang alokasi file grupnya, ini dia ke primary. Ya, karena kita tidak mendefinisikan dia masuk ke pegawai. Jadi dia masuknya ke primary, bukan ke pegawai. Nah, ini. Oke, sambil itu saya mau jelasin dulu tentang jadi tadi sudah tentang bikin database, tentang buat file group ya, menambahkan file group, kemudian memasukkan file group baru ke grup yang kita buat. Nah, sekarang bisa nggak file group ini kita itu buat dari awal ya. Jadi nggak perlu ketika sudah dibikin tuh nggak perlu langsung ditambah-tambahin. Oke, kita buat contoh kasus. Nih, saya buat contoh kasus aja.
Saya mau buat kasus tentang, jadi ini kasus tentang rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit itu pasti ada data tentang pasien, dokternya, kita anggap gitu ya. Jadi ada dua aja dulu, pasien dan dokter. Nanti kita akan buat untuk database yang simpen yang semua tentang pasien di file grup pasien, semua file grup tentang data dokter dimasukin ke file grup dokter. Ya. Nah, caranya gimana? Yuk kita coba buat dulu. Jadi saya buat dulu create database, nama DB-nya misalnya DB rumah sakit. Oke, on primary-nya. Jadi begini, setiap database yang dibuat itu wajib punya file group primary. Wajib ya. Jadi bisa nggak saya buat database-nya nggak pakai primary? Nggak boleh. Jadi harus pakai primary. Ada yang primary dulu satu, baru ke file group lain. Jadi kita buat dulu misalnya name-nya adalah DB primary, contoh aja. Oke, jadi ini tinggal file name-nya adalah D ADM DB primary .mdf. Ini contoh. Kita tidak setting untuk size dan max size-nya ya. Jadi biarin dari sistem aja yang membuat. Tambahin koma, baru kita buat lagi file group pasien sekarang. Saya mau buat file group pasien, buka kurung. Jadi semua tentang data pasien. Name-nya adalah DB pasien. Oke, file name-nya nanti adalah D ADM DB pasien. Titik, mau pakai MDF boleh. Oke. Berikutnya saya soalnya tadi ya mau bikin tentang file group dokter sekarang. Jadi buat lagi file group dokter. Oke, name-nya adalah DB dokter. Jadi dia menyimpan semua tentang data dokter. File name-nya adalah D. Oke. ADM DB dokter .mdf. Nah, ingat kalau yang untuk database log itu nggak bisa dimasukin ke file group ya. Jadi dia memang tidak termasuk ke file group. Nah, nanti ini tinggal jalankan saja. Kita mau bikin logon-nya boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kalau mau bikin logon-nya, kalau nggak nanti otomatis dibuatin sama sistem. Ya, kita coba lihat dulu benar nggak dibuat otomatis sama sistem. Jadi ini saya execute. Comments complete successfully. Saya lihat lagi di D. Jadi di D tadi DB dokter, DB pasien, DB primary, sama DB primary log. Dibikinin langsung dari database-nya. Ya, nih. Jadi log itu mengikuti nama dari primary. Oke, kalau kalian mau lihat detail, tadi di SP help aja. SP help DB, nama DB-nya, DB rumah sakit. Execute. Nah, di sini nanti kelihatan ya. Yang DB primary ke primary, yang log memang dia nggak ada, DB pasien ke pasien, DB dokter ke dokter, ya sesuai dengan file group yang kita definisikan. Ini akan masuk kemana? Nah, sekarang tinggal tabelnya. Saya mau buat untuk tabel pasien, ya nanti akan masuk ke file group pasiennya. Jadi tinggal kita create table T
TB pasien, biasa nomor pasien, karakter, misalnya 6, primary key. Kita buat nama pasiennya, varchar, 20 misal, jenis kelaminnya, ya, karakter 1, usia biasanya butuh usianya, oke, alamatnya, sama terakhir butuh nomor teleponnya untuk pasien. Oke, sudah. Jangan lupa, ini akan masuk ke file grupnya si pasien ya. Berarti on pasien. Saya execute. Sebentar. On pasien. Sebentar, kenapa ada error ya? Bentar, saya lihat dulu. Oh, sebentar, salah. Kenapa salah ini? Tadi ketika saya execute, dia bilang invalid file group pasien. Karena posisi database saya di DB pegawai. Kan saya mau bikin file grupnya itu, yang ini tadi, itu ada di DB rumah sakit. Saya lupa aktifin dulu. Ingat ya, use DB rumah sakitnya. Nih. Ingat karena file grupnya ada di DB rumah sakit. Saya execute. Berhasil. Tinggal di SP help TB pasien. Di execute. Ya, kita lihat. Nih, file grupnya adalah di pasien. Benar ya? Nah, berikutnya kita mau buat tabel dokter sekarang. Akan masuk ke file group dokter. Jadi saya mau buat create table TB dokter. Tinggal nomor dokternya. Biasa kita bilang kode dokternya misalnya. Carnya 6 digit, misal ya. Primary key, nama dokternya siapa? Varchar 20. Ya. Kita buat dia jenis kelamin juga butuh. Caranya 1. Oke, spesialis biasanya. Ya, ini spesialis apa? Bedah kah? Dokter umum kah? Kemudian biasa butuh alamat dan nomor telepon. Nah, on-nya kita on dokter berarti. Oke, saya execute. Berhasil. Nah, sekarang kita tinggal SP help TB dokternya. Oke, kita lihat dia located-nya on file group dokter. Nah, jadi manfaat file group itu hanya untuk mengelompokkan data atau database juga, tabelnya juga, supaya untuk lebih mudah untuk pencarian aja. Jadi saya tahu ini masuk ke dokter, ini masuk ke pasien ya. Jadi tidak salah untuk memudahkan nanti pas pencarian data aja. Nah, sekilas saya juga mau menjelaskan sebentar. Oke, saya mau jelasin tentang tipe data. Jadi supaya sambil kalian mengingat-ingat tentang tipe data. Jadi untuk tipe data di SQL Server itu terbagi, ada yang untuk angka, sama yang untuk huruf dan angka. Ya, jadi saya sambil menjelaskan supaya nanti kalian ingat-ingat lagi tentang materi di BDT. Jadi, kalau misalnya dia berupa angka, ya,
Angka itu berarti dia untuk perhitungan, bisa tambah kurang kali bagi. Jadi ada yang untuk bilangan bulat, itu berarti tanpa pecahan kita pakai data integer tipe datanya. Kalau dia bilangannya desimal, berarti dia berupa pecahan, kita pakai tipe datanya adalah boleh double, boleh float, boleh desimal, ya, boleh numerik. Ya, jadi ini untuk yang bilangan bulat, integer. Kalau yang desimal atau pecahan kita pakai tipe data ini. Nah, untuk huruf dan angka itu dia boleh angka itu misalnya 1, 2, 3, tapi nggak bisa dilakukan operasi misalnya mau ditambahin, nggak bisa. Ya, kalau untuk yang ada mau perhitungan, dia pakai tipe data yang di sini. Oke, itu ada 2, ada char dan satu lagi varchar. Char itu untuk panjang data yang tetap. Oke, kemudian varchar adalah panjang data yang tidak tetap. Oke, di contohnya di sini kita lihat. Ini kode dokternya char 6. Char tadi panjangnya tetap. Kemudian nama dokter adalah varchar 20. Oke, jadi kalau dia char 6, artinya kode dokternya pasti 6 digit. Atau misalnya NPM kalian, pasti 10 digit. Ya. Oke, kalau misalnya kenapa dia pakai varchar? Kalau panjangnya yang berbeda-beda. Misal namanya Ali, 3 digit. Muhammad misalnya, berapa digit? 8 digit. 3 dan 8 kan berbeda-beda. Kalau saya setting 10 tapi ternyata digitnya ada lebih dari 10, maka error, nggak bisa masuk. Ya, jadi kita pakai yang panjangnya tidak tetap, pakai varchar. Oke, berikutnya kita masuk ke materinya. Saya di depan. Itu untuk mengubah. Tadi ini informasi database sudah, informasi sebuah database sudah. Nah, database itu ada read, write, dan read only. Jadi kalau kalian tadi di SP help DB, nama DB-nya DB. Ya, tadi DB-nya DB rumah sakit. Di sini kita bisa lihat bahwa dia fungsinya adalah read, write. Bisa dibaca, bisa ditulis. Berarti saya mau lakukan penambahan buat tabel, ngubah data, itu bisa. Karena di setting dia adalah read write. Nah, saya bisa setting dia read only. Hanya bisa dibaca saja. Jadi, pakai alter database set read only. Nih ya. Mengubah database menjadi read only. Jadi, kita alter database DB rumah sakit, kita set read only. Execute. Command complete successfully, tinggal dilihat di sini. Read only, cuman bisa dibaca. Berarti ketika kita mau buat database baru, nggak bisa. Bener nggak? Atau kita buat tabel aja. Kita tes, kita buat tabel dokter 2 aja. Kita tes ya. Tabel dokter 2, execute. Nah, fail to update database DB rumah sakit because the database is read only. Gak bisa, karena lagi di setting read only. Ya, gagal dia. Sekarang kalau mau dibalikin lagi, jadi saya tadi jangan read only dong. Gak bisa kan, cuma bisa dibaca. Maka balikin jadi read write aja. Nih. Read only ini gunanya kalau kita mau setting database itu hanya bisa dibaca. Misal kayak kalian tuh mahasiswa cuma bisa baca aja nilainya, nggak bisa edit. Nah, itu bisa. Ya, read write. Balikin lagi. Kita lihat settingnya bener nggak, sudah balik lagi rumah sakitnya. Bener, read write. Nah, berikutnya sekarang ke rename nama database.
saya mau mengubah nama database pakai SP rename. Saya mau ganti nama DB rumah sakitnya, mau diganti, SP rename DB. DB rumah sakitnya jadi DB rumah sakit MDP. Misal, execute the database name DB rumah sakit MDP has been set. Dilihat di sini aja sudah berubah namanya. Ya, itu mengubah nama database. Berikutnya mengubah nama tabel. Saya mau ganti, jadi pakai SP rename yang mengganti. Mau ganti nama tabel TB dokter. Misalnya TB pasien dulu, TB pasien. Mau saya ganti jadi TB pasien MDP misalnya. Execute. Kalau dia bilang changing any part of an object name could be script and store of procedure, itu berarti dia berhasil. Ngelihatnya di mana? Di SP help TB pasien MDP aja. Nanti dia berubah namanya sudah nih. Ya. Itu ngubah nama database dan nama tabel. Oke. Ini sudah, kemudian ngubah nama tabel sudah. Sekarang ngubah nama field, nama kolom. Tadi saya itu di tabel pasien. Ya, contoh di tabel pasien, ini tadi ada jenis kelamin, kepanjangan, mau saya ubah jadi JK aja, lebih singkat. Jadi misalnya saya alter tabel, namanya TB pasien MDP ya sekarang. Kita pakai SP rename, mengubah nama field atau kolomnya. SP rename nama TB pasien MDP. Oke, saya ganti yang tadi jenis kelamin. Saya ganti jadi JK. Dia berupa kolom. Oke, di execute. Changing any part tadi berhasil ya. Oke, kita lihat JK-nya sudah jenis kelamin jadi JK sekarang. Tuh, kemudian menambah nama field. Oke, kita lihat sekarang menambah kolom atau field baru. Kita alter tabel TB pasien aja, pasien MDP. Saya mau add kolom baru. Nama kolomnya apa ya? Misalnya keluhan aja. Keluhan varchar 100. Maksudnya keluhan sakitnya apa di pasien. Komen komplit, lihat SP help-nya. Nih, berhasil nambah. Oke. Sekarang berikutnya, di bagian mengubah lebar field. Nah, ini penting sekali untuk mengubah lebar field. Itu seringkali mengubah tipe data juga ya. Tipe data atau lebar field. Kita salah definisikan. Misalnya jenis kelamin ini ternyata saya nggak mau 1 digit. Saya itu mau perempuan misalnya 20 digit. Maka saya alter table TB pasien MDP, saya alter kolom. Ya, JK ini jadi varchar 20 misalnya. Nih, dibenerin. Kita lihat bener nggak dia jadi ini 20. Nih, berubah ya jadi varchar 20. Karena kan nggak mungkin kalian sudah isi data, kalian harus hapus lagi tabelnya, nggak mungkin. Jadi diubah aja. Oke, yang terakhir sekali lagi, sekarang ketika sudah nambah, menghapus kolomnya. Ternyata kolomnya ini nggak perlu. Jadi mau dihapus, lawan kata dari add itu adalah drop. Saya mau hapus keluhan ini, salah taruh
bukan di tabel pasien misalnya. Jadi saya tinggal drop aja, drop kolom keluhan. Oke, sambil ini untuk password absen SPON itu adalah file group. Jadi ini password absen SPON adalah file group, huruf kecil semua ya. Oke, yang ini untuk menghapus kolom keluhan. Kita lihat benar nggak keluhannya hilang di SP Help. Nih, jadi terakhir cuma sampai nomor telepon aja. Oke, nah sekian dulu materi hari ini. Ada latihan yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu untuk dikumpul. Terima kasih.